Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 406 sampai 410. Tak lama kemudian, aku melihat Yesus yang kecil, yang keluar dari hosti dan beristirahat dalam tanganku. Ini berlangsung dalam waktu yang amat singkat. Sukacita yang luar biasa membanjiri jiwaku. Kanak-kanak Yesus tampak sama seperti biasanya ketika kami memasuki kapel bersama superior pembimbingku sebelumnya, Muder Maria Josefa. Hari berikutnya, aku sudah kembali di Vilnius yang kukasihi. Oh, betapa bahagia rasanya aku kembali ke biara kami. Aku merasa seolah-olah memasuki biara untuk kedua kalinya. Tanpa henti, aku menikmati sukacita dalam keheningan dan damai, sehingga jiwa dapat sedemikian mudah memendamkan diri di dalam Allah, terbantu oleh setiap orang dan tidak diganggu oleh seorang pun. Masa Prapaskah yang agung. Apabila aku membenamkan diri dalam sengsara Tuhan, dalam adorasi, seringkali aku melihat Tuhan Yesus seperti ini. Sesudah didera oleh para algojo, Tuhan dibawa ke tempat lain. Mereka menanggalkan pakaiannya yang sudah melekat pada luka-lukanya. Begitu mereka menanggalkannya, luka-luka itu terbuka kembali. Kemudian mereka mengenakan padanya mantel merah yang kotor dan compang-camping, menutupi luka-luka segar itu. Pada beberapa bagian, mantel itu hampir tidak mencapai lutut Tuhan. Mereka memaksa dia duduk di atas sepotong balok. Kemudian mereka menganyam sebuah mahkota duri yang mereka pasang pada kepalanya yang kudus. Mereka memasang sebatang bulu pada tangan Tuhan dan memperolok-olokkan dia, sambil memberi hormat kepadanya seperti kepada seorang raja. Mereka meludahi wajahnya, sementara orang lain mengambil bulu itu, lalu memukuli kepalanya. Beberapa orang lain menyakiti dia dengan menamparnya. Yang lain lagi menutupi wajahnya, lalu dengan kepalan tangan mereka meninjunya. Yesus menanggung semua itu dengan tenang. Siapa dapat memahami dia, memahami penderitaannya? Mata Yesus tertunduk. Aku merasakan apa yang sedang terjadi di dalam hati Yesus yang teramat manis pada saat itu. Biarlah setiap jiwa merenungkan apa yang diderita Yesus pada saat itu. Mereka berusaha saling berlomba dalam menghujat Tuhan. Aku tak habis pikir, dari mana datangnya kejahatan sebesar itu dalam diri manusia. Semua itu disebabkan oleh dosa. Di sini, cinta dan dosa telah bertemu. Ketika aku mengikuti misa di sebuah gereja bersama seorang suster lain, aku merasakan keagungan dan kemuliaan Allah. Aku merasakan gereja itu dipenuhi oleh Allah. Kemuliaannya menyelimuti aku. Meskipun menakutkan, kemuliaan itu memenuhi aku dengan damai dan sukacita. Aku memahami
bahwa tak suatu pun dapat melawan kehendaknya. Oh, seandainya semua jiwa menyadari siapa yang bersemayam dalam gereja-gereja kita, pasti tidak akan ada begitu banyak penghinaan dan sikap kurang sopan di tempat-tempat kudus itu. Oh kasih abadi dan tak terselami, aku mohon kepadamu satu rahmat. Terangilah budiku dengan terang dari atas. Tolonglah aku untuk memahami dan menghargai semua hal sesuai dengan nilainya. Ketika aku mulai mengenal kebenaran, aku merasakan sukacita yang amat besar di dalam jiwaku. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.